Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Di video kali ini saya akan sharing tentang amalan kekayaan. Di sini banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kekayaan tanpa bersusah payah secara Islam. Yang pertama yaitu sholat di awal waktu atau sholat tepat pada waktunya. Di saat azan dikumandangkan, kita sudah ambil wudhu, lalu kita melaksanakan sholat qobliyah, lalu dilanjutkan dengan sholat wajib dan dilanjutkan dengan sholat fardiyah. Amalan tentang kekayaan memang sangat berhubungan sekali dengan sesuatu. Apabila kita sholatnya tepat waktu, maka rezeki kita akan mengalir secara lancar dan terus menerus. Dan yang kedua yaitu hidupkan yang sunnah-sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fardiyah, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Lalu kita hidupkan juga seperti puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ataupun puasa Yaumul Bid. Di tempat saya hujan ya. Barang siapa yang berdoa di saat turun hujan, Allah akan mengabulkan dengan cepat. Karena air hujan itu membawa keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang selanjutnya itu adalah sedekah. Sedekah itu juga sangat cepat sekali dampaknya untuk menarik rezeki. Karena dengan cara berbagi kita merasa berkelimpahan. Amalan yang selanjutnya yaitu amalan membaca waqiah. Barang siapa yang membaca waqiah di saat pagi dan sore, maka orang tersebut akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang selanjutnya adalah amalan istighfar dan sholawat. Saya setiap hari, alhamdulillah atas izin Allah, masih diizinkan oleh Allah, setiap hari sebelum salat duha mengamalkan sayyidul istighfar 100 kali, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha 12 rakaat, lalu setelah sholat duha dilanjutkan dengan membaca sholawat Jibril 4444 kali, lalu istirahat sejenak dan saya membaca sholawat munjiat 100 kali. Dan setelah zuhur dilanjutkan lagi membaca sholawat munjiat kurang lebih 400 kali. Dan setelah sholat isya membaca sholawat syajaratul nuqud atau sholawat pohon uang sebanyak 400 kali. Karena itu benar-benar juga sangat menarik sekali dan ke rezeki kita, berdampak sekali pada rezeki kita. Terus setelah sholat munjiat, setelah sholawat syajaratul nuqud, saya membaca surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Kemudian saya lanjut dengan sholat hajat 2 rakaat, lalu saya tutup dengan sholat witir, terus saya sholawat munjiat lagi kurang lebih 500 kali. Nah, di sini bagi siapapun Anda yang rutin ngamalin amalan tersebut, kita diusahakan untuk kita disuruh untuk berikhtiar dan jangan lupa untuk berdoa. Karena orang yang berikhtiar tanpa doa dibilangnya sombong.
sedangkan doa tanpa ikhtiar itu katanya omong kosong, gitu ya. Nah, dan di sini saya juga mengambil ilmu dari bapak guru kita, Insan Tutor, yang mana beliau itu guru dari semua para YouTuber pemula. Beliau itu menjadi guru pemersatu para YouTuber pemula di semua dunia ini, masuk di Amerika juga ya. Nah, beliau itu, aku sangat senang pada beliau karena banyak sekali hikmah yang saya ambil dari beliau. Bagi siapapun yang ingin menebar kebaikan, ingin mendapatkan rezeki dari YouTube, silahkan tonton video Insan Tutor ya, karena di situ tuh saran-sarannya itu benar-benar kalau kita terapkan benar mendapatkan hasil gitu loh. Seperti contoh, kalau kita ingin nge-YouTube, kita upload YouTube, jangan tonton video kita dulu, tapi dengan cara tonton video orang lain, channel besar dulu, terus kita tonton video kita sendiri, boleh 2, boleh 3, terus kita tutup lagi dengan channel besar supaya di situ biar terkait antara channel satu dengan channel kita, agar channel kita tuh direkomendasikan di channel besar gitu. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni kisah nyata dari Mbak Mel. Assalamualaikum Kak, nama saya Amelia Fitria, panggil saja saya Mbak Mel. Kejadian ini terjadi pada saat tanggal 1 Muharram. Pada tanggal 1 Muharram itu di tempat saya ada acara Zuhroan ya. Di tempat Mbah Yai Yunus sana ada acara namanya Zuhroan, di mana Zuhroan itu di sana tuh adalah zikir-zikir dan juga istighosah gitu. Nanti di situ disediain air, kemudian setelah istighosah itu, setelah baca zikir, kita semua tuh ngambil air dari barokahnya istighosah itu. Nah, di situ saya dan suami serta anak saya ini teman-teman, kita tuh ke acara Zuhroan itu ya teman-teman. Nah, di sana kan banyak para pedagang-pedagang juga dan orang-orang yang ingin ngambil barokahnya istighosah itu, ngambil air itu teman-teman. Nah, di sana saya itu di perjalanan sambil membaca sholawat syajaratun nukut atau pohon uang tuh yang sebanyak 400 kali itu teman-teman. Nah, di situ anak saya meminta mainan tembak-tembakan. Setelah itu kita itu udah malam, pulanglah kita. Habis itu saya terinspirasi dari kontennya Mbak Vina ini yang katanya itu kalau pengen apa-apa disolawatin aja. Nah, saya tuh terinspirasi pengen baca sholawat munjiat. Awalnya itu saya cuma baca sholawat munjiat itu sehari kurang lebihnya itu cuma 100 kali ya teman-teman. Nah, karena saya terinspirasi dengan Finasu itu teman-teman, saya ingin membaca sholawat munjiat sebanyak 500 kali teman-teman. Nah, di situ setelah saya membaca sholawat syajaratun nukut, lalu saya teruskan dengan sholawat munjiat sebanyak 500 kali itu teman-teman. Nah, di situ anak saya itu mainlah tembak-tembakan itu yang ada pelurunya yang tadi beli di Zuhroan itu. Suami saya ada di belakang, saya membaca sholawat munjiat yang 500 kali itu teman-teman. Nah, tiba-tiba anak saya itu manggil gini, Mak Mel, hidung saya gitu. Terus kenapa nak? Aku lihat ternyata pelurunya itu dimasukin ke dalam hidungnya
sebanyak 7 butir itu. Terus aku kan panik, aku dan suami panik, lalu kita pencet-pencet hidungnya itu dari atas ke bawah, nggak keluar. Habis itu kita ambil pipetnya aqua itu, kita cobalah pelan-pelan, nggak keluar. Habis itu kita nyari rumput, diukur sama suamiku biar bersin, ternyata nggak bisa bersin. Nah habis itu kan kita panik, udah tengah malam. Lalu anak saya itu, teman-teman, saya bawa ke rumah sakit sama suami saya. Nah di situ kita bawa anak kita, teman-teman, ke IGD terdekat. Lalu ditanyalah sama perawatnya, kenapa Bu gitu. Lalu saya bilang gini, gini Dok, anak saya hidungnya tuh kemasukan peluru mainan dari pistolnya itu. Saya begitu ditangani sama dokternya itu, karena udah malam, yang jaga cuma sedikit juga. Nah di situ, teman-teman, saya dan suami kan panik. Akhirnya si perawatnya tuh nyari orang lain supaya tuh bantuin anak saya biar anak saya tuh nggak gerak-gerak. Nah di situ ternyata dokter bilang, Bu, ini sudah semakin ke dalam, kok bisa Bu sampai sebanyak gitu. Iya Dok, gini kan anak saya kan tadi beli mainan, habis itu dia dibuat mainan sama anak saya gitu. Habis itu disaranin sama dokter kalau anaknya itu disuruh dibawa ke dokter THT, teman-teman. Nah gini, habis itu sama dokter itu dikasihlah alamatnya di dokter THT itu, dikasih tahu juga pembiayaan di dokter THT itu kurang lebih sekitar 300 sampai 600 ribu. Nah setelah itu, teman-teman, anak saya itu saya bawa pulang lah karena nggak bisa keluar. Terus kata dokter gini, ini Bu, kalau memang sakit, anaknya sakit, bawa aja ke dokter. Kalau memang nggak sakit ya nggak apa-apa, tunggu aja besok pagi gitu katanya. Nah gitu. Habis itu, teman-teman, saya kan sama suami panik ya. Itu anak tetap bawa pulang, aku kan nggak enak. Aku nelfon saudara-saudara, tak suruh nganterin anak saya ke dokter THT, karena aku nggak enak juga ya, karena udah malam, udah jam 12 malam aku dari dokter itu. Nah habis itu ya nggak apa-apa lah, besok aja dah aku gitu. Terus besok paginya, teman-teman, saya akan masak kan, saya kan seneng pedes ya kalau masak. Habis itu saya masak, teman-teman. Habis itu mungkin karena baunya menyengat ya, teman-teman, akhirnya anak saya itu bersin. Habis itu bersin, nah akhirnya tuh peluru yang ada di hidung anak saya tuh keluarlah satu persatu karena saking menyengatnya cabai yang saya goreng itu, teman-teman. Akhirnya anak saya tuh bersin keluar satu. Habis itu yang terakhir tuh keluar langsung 2 itu. Ya Allah, alhamdulillah segitunya ya, teman-teman. Saya pikir membaca surat Muncul 500 kali itu mendapat keajaiban. Nah ternyata di situ kita itu diuji juga sama Allah, teman-teman. Tapi alhamdulillahnya si peluru mainan itu bisa keluar dari hidung anak saya, teman-teman. Dan alhamdulillah saya nggak jadi ke dokter THT, alhamdulillah, teman-teman. Itu menurut saya juga suatu keajaiban dari sholat munjiat 500 kali ya, teman-teman. Nah untuk teman-teman yang ingin mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan baca sholawat munjiat sebanyak 500 kali secara istiqomah ya, teman-teman. Jangan pernah lelah untuk bersolawat ya, teman-teman, agar kita mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin. Begini bacaan sholawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ada 2 doa yang tidak akan ditolak doanya ketika azan, antara azan dan iqamat, dan ketika turunnya hujan. Almarhum Mbah Maimun juga pernah memberikan ijazah kepada kita.
Cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.